Bitcoin udah turun sekitar 40% dari all time high-nya. So, welcome back to the bear market folks. Bagi kalian yang baru aja menjadi pembeli dan holder BTC, welcome to the real crypto market. Tapi tenang aja, market kayak gini tuh normal. Bahkan kalau kalian long term holder Bitcoin, mungkin dari tahun 2016-2020-an, pastinya kita sudah pernah mengalami hal dan kondisi yang jauh lebih buruk daripada sekarang ini. Selanjutnya, gue mau lurusin satu hal. Bitcoin itu aset volatil yang bisa naik secara cepat dan bisa juga turun secara dalam. 40% drawdown itu bukan hal yang aneh, dan kedepannya bisa aja turun ke 50.000, 40.000, bahkan 30.000. Tapi apakah itu berarti Bitcoin jelek atau mati? Enggak dong, itu cuma berarti volatilitasnya lagi bekerja. Lalu, di kondisi market lagi turun begini, tugas kita itu bukan main tebak-tebakan bottom. Tugas kita adalah bagaimana caranya untuk survive. Survive secara mental, secara finansial, supaya kita punya amunisi waktu market itu sudah mulai membaik lagi. Dan kalau kondisi ini bikin lu panik, ya jujur aja ya, masalahnya bukan di Bitcoin. Masalahnya terletak pada struktur portfolio kalian. Karena market kayak gini tuh sebenarnya normal. Yang nggak normal adalah kalau satu penurunan market bisa bikin hidup lu berantakan. Dan disinilah pentingnya diversifikasi. Diversifikasi itu bukan buat ngejar return paling gede, tapi diversifikasi itu berfungsi untuk mengelola resiko supaya pada saat satu market hancur, portfolio kita nggak ikutan hancur semua. Tidak ada satu aset pun yang akan selalu bagus di kondisi apapun. Pasti akan ada saatnya aset itu memasuki bear market dan sebaliknya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa there's always a bull market somewhere. Tugas kita adalah cuma mencari bull market tersebut ada di mana. Kalau portfolio lu cuma jalan di bull market, itu bukan investasi, itu lu udah masuk kategori spekulasi. Jadi pertanyaannya, kenapa harus invest di aset kelas lain selain Bitcoin? Ya karena kita nggak pernah tahu dari mana akan datangnya sumber pertumbuhan itu dan kapan akan datangnya. Uang itu akan selalu berputar dan berpindah-pindah dari satu market ke market yang lain. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita diversifikasi portfolio dan aset kelas apa yang bisa kita pantau untuk pertimbangan investasi. Biar lebih jelas dan gampang, gue akan kasih contoh bagaimana gue mendiversifikasikan portfolio gue di luar Bitcoin. Gue juga akan transparan soal modal yang gue gunakan. Saat ini gue udah deposit sekitar 400 juta rupiah untuk dikelola dan investasikan secara bertahap. Nanti kedepannya gue akan update lagi kalau gue ada tambahin lagi, dan karena nominalnya menurut gue cukup besar, manajemen risiko akan menjadi prioritas utama gue. Oke, jadi untuk portfolio gue, pertama kita akan bahas alokasi ke saham Indonesia. Fungsi dari saham Indonesia adalah stabilitas dan fundamental lokal. Selain dari keamanan secara regulasi, gue melihat aset kelas ini cukup menarik karena mudah bagi kita orang Indonesia untuk update dan memperoleh informasi seputar pasar di saham lokal. Ibarat kata kita lagi bermain di rumah sendiri nih, atau kita lagi main di kandang sendiri. Oke, setelah kita sudah jelas bahwa kita masuk ke saham Indonesia sebagai stabilitas dan fundamental lokal di portfolio kita akan masuk ke beberapa emiten yang sudah gue beli, dan gue akan jelaskan apa itu emitennya dan kenapa gue beli emitennya. Yang pertama ada BBCA atau PT Bank Sentral Asia yang sudah kita kenal, dan mungkin gue nggak perlu jelasin terlalu dalam apa itu BCA ya, karena kita udah tahu tentang perusahaan raksasa Indonesia ini. Nah, BCA ini merupakan core holding dari portfolio saham Indonesia gue. Perannya adalah untuk menjaga stability dan compounding dari modal gue. Kenapa gue beli BBCA? Karena BBCA adalah bank dengan manajemen paling disiplin, kualitas kreditnya paling stabil, dan juga tentunya dia memiliki efisiensi operasional yang tinggi. Dan ini bukan saham buat spekulasi ya, tapi buat parkir modal jangka panjang. Dan prospek kedepannya, Indonesia itu menurut gue masih underbank. Dan kita lihat digital banking dan transaksi non tunai terus-terusan naik dan diadopsi. Dan terakhir, BBCA itu selalu jadi default winner di sistem perbankan. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peran BBCA di portfolio gue adalah jadi anchor aset atau aset jangkar yang dimana dia akan menjadi penyeimbang ketika aset agresif lainnya lagi volatil. Nah kalau BBCA jatuh, biasanya market memang lagi bener-bener risk off, bukan karena fundamental BCA jelek. Oke, selanjutnya ada Antam dan Archie. Antam dan Archie merupakan perusahaan yang bergerak di industri pertambangan logam seperti emas. Gue beli kedua emiten ini sebagai exposure ke komoditas, khususnya emas. Ketika inflasi lagi naik atau market global nggak stabil, komoditas seperti emas biasanya punya peran sebagai pelindung nilai. Nah, perannya Antam dan Archie itu sendiri adalah untuk hedging terhadap ketidakpastian global dan senjata untuk bertahan di saat adanya tekanan geopolitik global. Nah, tapi untuk Antam dan Archie lagi minus sekarang karena belakangan ini kita bisa melihat beberapa hari lalu emas lagi mengalami penurunan harga yang cukup signifikan. Jadi mungkin bisa menjadi ada impact juga ke Antam dan Archie. Tapi nggak masalah karena gue percaya dengan fundamentalnya dan kita sudah tahu jelas kenapa kita beli emiten tersebut. So kita akan hold jangka panjang. Selanjutnya ada Bufa atau PT Bukit Uluwatu Villa. Bufa ini merupakan perusahaan induk yang berfokus pada hotel dan resort ramah lingkungan. Melalui anak usahanya, perseroan ini mengelola properti di beberapa lokasi di Indonesia seperti Alila Ubud Resort, Alila Villas Uluwatu, dan lain sebagainya. Gue beli Bufa sebagai exposure ke sektor properti dan pariwisata yang masih
masih kelihatan menjanjikan di Indonesia. Nah, tapi ini bukan saham defensif ya, tapi saham siklikal yang memiliki tren dan momentum. Perannya dalam portfolio gua adalah sebagai spekulasi akan adanya recovery ekonomi dan tourism cycle. Selanjutnya ada GPSO atau PT Geoprima Solusi Tbk. GPSO ini adalah perwakilan dari grup South di Indonesia. Grup ini sendiri berbasis di Cina dan mereka menyediakan layanan informasi geografis. Perusahaan ini menawarkan produk alat survei seperti UAV Solution, Theodolite, Total Station, dan RTK Receiver. Alat-alat ini diperlukan untuk melakukan pemetaan dan survei tanah. Nah, beberapa pelanggan utama perseroan ini adalah PLN, ADI, Bukaka, dan Waskita. Tapi GPSO ini adalah kategori saham yang risk on ya, atau beresiko cukup tinggi. Volatil, tapi punya potensi pertumbuhan yang cukup tinggi menurut gua, makanya gue beli. Perannya dalam portfolio gue sudah cukup jelas, yaitu untuk growth dan hedging. Gue masuk cuman small portion aja, karena bersifat high risk, high reward. Jadi kalau emang ternyata rewardnya nggak sesuai dengan harapan gua, ya gue udah siap ngambil risknya dengan porsi yang cukup kecil ini. Oke, karena keterbatasan waktu, gue nggak mau bahas terlalu panjang di satu video, supaya kalian gak too much information dan overconsume on informasi. Jadi di video ini gue akan stop sampai sini dulu. Gue sengaja fokus ke saham Indonesia dulu, karena ini fondasi dari diversifikasi portfolio gue di luar Bitcoin ya, dan supaya kalian bisa gampang mencernanya satu persatu. Intinya simpel aja, gue pakai saham Indonesia untuk stabilitas, fundamental lokal, dan risk management. Gue juga mempertimbangkan Indonesia masih ternilai sebagai emerging market atau negara berkembang yang masih memegang potensi growth yang bagus. Ditambah dengan perkataan Pak Purbaya yang baru-baru ini juga membilang bahwa fundamental Indonesia ini masih bagus dan kita sedang membenah fundamental di Indonesia. So, I think it's a good time to buy. Apalagi kita bermain di rumah sendiri yang dimana kita udah cukup mengerti medannya dan mudah untuk mengakses serta update terhadap informasi-informasi market di rumah kita sendiri. Di part berikutnya, gue bakal bahas diversifikasi ke luar Indonesia. Kita akan masuk ke saham US, ETF, dan kenapa gue sempat masuk dan keluar dari market US. So, subscribe channel ini biar lo tetap update dan bisa ngikutin perjalanan portfolio ini secara real. Gue bakal update secara berkala, transparan, dan kita lihat bareng-bareng gimana portfolio ini bertahan di kondisi market yang tidak selalu ramah. Bull market itu bonus, tapi bisa survive di market itu adalah kewajiban. So, see you guys in the next video. Bye-bye. Salam cuan.